Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Rais Rasid ya. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas materi tentang turunan fungsi trigonometri atau singkatnya TFT, bukan thanks for today. kayak kalian ini kan. Oke, turunan fungsi trigonometri ini nanti kita udah pernah belajar turunan di kelas 2 ya. Matematika wajib ini fungsinya beda, fungsi trigonometri. Oke, pada tujuan pembelajaran kali ini kalian atau kamu ini diharapkan bisa yang pertama paham konsep turunan fungsi trigonometri beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, kalian juga bisa memahami turunan fungsi trigonometri, turunannya ya. Kalian bisa mencari turunannya dari sifat-sifatnya. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, mana yang cocok, mana yang enggak gitu ya. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan alias mengerjakan soalnya. Dan yang terakhir adalah menentukan turunan atau turunannya dari fungsi trigonometri yang diberikan nanti menggunakan sifat-sifatnya ya. Kalau yang keempat ini langsung, kalau yang kelima ini menggunakan sifat-sifatnya, nanti dikasih deh sifatnya. Oke, penulisan turunan ya. Untuk penulisan turunan sebuah fungsi ini biasanya ditulis dengan adanya tanda petik ya, biar lebih paham nih, lihat nih. Misalnya ada kata-kata turunan fx, maka penulisnya adalah f aksen ini ada tanda petik ya. Kemudian turunan G, fungsi G, GT itu G aksen T. Kemudian turunan U ya berarti U aksen. Kemudian turunan V berarti kita nulisnya V aksen, cukup gitu aja. Turunan Y aksen dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Untuk rumus turunan fungsi trigonometri ya, bentuk turunan ini ternyata bisa dikembangkan pada beberapa bentuk fungsi. Maksudnya turunan yang udah pernah kita pelajari ini bisa kita kembangkan lagi dengan menggunakan bentuk fungsi trigonometri lainnya, yakni seperti pada fungsi sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Kalau kamu bingung kayak mana turunannya, kamu bisa lihat bentuk di bawah ini ya. Ini rumus turunan untuk trigonometri atau TFT ya. Harus diingat, nggak usah dihafal ya. Jadi kalau kalian punya sin x ya, fungsinya itu sin x, kalau diturunin jadi cos x ya. Kemudian kalau cos x diturunin jadi min sin x. Kemudian kalau tan diturunin jadi secant kuadrat x ya. Kemudian kalau cot tan ini kita turunin jadi min cosecant kuadrat x ya, ingat ada minnya. Kemudian kalau secant ini kita turunin jadi secant tangen. Kalau cosecant kita turunin dari min cosecant kotangen ya. Ini harus kalian ingat-ingat karena ini selalu digunakan pada materi kali ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang turunan berantai. Jadi turunan nggak cuma sekali aja, bisa berantai-rantai. Ini kayak contoh kayak gini nih. Rumus turunan itu bisa banget digabung dengan fungsi lainnya. Bisa aja dengan fungsi linier lawan trigonometri, bisa juga trigonometri lawan trigonometri sendiri, dan masih banyak nanti deh. Nah, untuk kondisi seperti rumus di atas ya, kamu harus melakukan penurunan atau penyederhanaan pada aturan berantai. Jadi kalau fungsinya digabung-gabung, ini kita nggak bisa turunin satu turunan aja, tapi harus dilakukan turunan berantai. Nah, untuk rumus aturan berantai sendiri dituliskan seperti kayak gini nih. Jadi kalau misalnya Y itu berisi fungsi, kemudian digabung dengan fungsi fungsi F digabung dengan fungsi G, maka kalau kita menurunkan secara keseluruhan Y aksen ini ya, maka rumusnya adalah kita turunkan fungsi F nya ini, G nya ngikuti saja, kemudian dikali dengan turunan dari G aksen, turunan dari G. Jadi yang pertama kita turunin fungsi F nya dikalikan dengan turunan dari G-nya gitu. Nah, nanti lebih paham di contoh deh. Jadi aturan berantai ini terdiri dari banyak fungsi. Anggap saja fungsi satu adalah fungsi fx dan fungsi selanjutnya adalah gx. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan fungsi f-nya yang tak bilang tadi. F ini diturunin dulu, turunannya apa, baru ditulis. Kemudian selanjutnya kamu turunkan gx, nanti tinggal dikali gitu ya. Oke. Untuk biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal deh. Oke, tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang pertama adalah turunan dari Y sama dengan sin 3x min 5. Kemudian nomor 2 Y sama dengan cos 2x plus 8.
Yang ketiga ini kita disuruh nyari, kita diberikan fx sama dengan sin 2x min 60. Yang dicari adalah turunan dari f tapi nilainya 30 derajat, berapa hasilnya gitu ya. Nah, oke. Kita lihat penyelesaiannya gimana. Yang pertama soalnya adalah y sama dengan sin 3x min 5 ya. Ini fungsi apa namanya biasa, itu fungsi trigonometri sin, dan fungsi linear 3x min 5 ini fungsi juga, jadi digabung antara sin dan 3x min 5 ya. Caranya gini, kita misalkan sin itu kan tadi f ya, nah, kita misalkan fg ini sebagai sin g dengan g nya sendiri adalah 3x min 5. Oke, sesuai dengan konsep turunan, maka kita cari turunan yang f nya, berarti turunan dari f itu sin, turunan sin apa? Oh, cos g sama ya. Kemudian g nya kita masukkan jadi cos g nya tadi berapa? 3x min 5. Kemudian kita turunkan juga yang g nya, gx nya ini diturunin, turunan dari 3x min 5 ya 3 aja kan. Nah, ambil aja angka depannya kalau pangkatnya 1. Udah, kalau gitu tinggal kita gabungin aja. Jadi turunan dari y sama dengan sin 3x min 5 atau y aksennya adalah f aksen g dikali g aksen x. F aksen g tadi adalah cos 3x min 5 dikali dengan turunan dari gx, turunan ini g aksen nih, turunannya adalah 3, jadi dikalikan 3, bukan dikali dengan yang di dalam ini, tapi 3 dikali dengan koefisien cos, jadi 3 cos 3x min 5 gitu, paham ya? Oke, kita coba lanjut yang soal kedua, sama aja konsepnya. Berarti caranya adalah kita turunkan cosnya, berarti kan ya, langsung aja nih yang ini cos, turunan dari cos apa? Min sin, ya udah min sin 2x plus 8, selesai, dikali dengan turunan yang di dalam kurung ini. Turunan dari 2x plus 8 adalah 2, karena ini linear ya, jadi ambil aja angka yang depannya x 2, terus tinggal dikalikan 2 dikali min sin, ya berarti min 2 sin 2x plus 8. 2x plus 8 ini hanya ekor aja gitu ya. Oke, nah yang ketiga ini kita disuruh mencari fx sama dengan sin dalam kurung 2x min 60. Yang dicari adalah turunan, nilai dari turunan ketika x nya diganti 30 derajat. Jadi kita hitung dulu f aksennya. Sama dengan konsep tadi, turunan dari sin adalah cos, tuh ini ya ditulis dulu, kemudian dikali dengan turunan 2x min 60, jadi kita ambil 2 nya aja, kali 2, karena pangkat 1 ya, nanti kalau pangkat 2 atau pangkat 3 beda lagi. Nah, ikuti konsep turunan pada semester yang lalu ya. Oke, berarti ini sama kayak tadi, 2 nya dikali ke depan, berarti 2 cos 2x min 60. Setelah ini selesai? Belum dong. Nah, kalau kira gitu kita masukin x nya yang diminta, katanya dibutuhnya 30 derajat, ya udah berarti x nya diganti dengan 30 derajat. Ini jadinya cos, ini ada 2 nya, sorry ya, harusnya ada 2 nya, harusnya ada 2 nya, jadi 2 cos 2x, x nya diganti 2 kali 30 60. Oke, saya ganti aja nggak apa-apa, jadi saya ganti, ini harusnya ada 2 ya, 2 kali cos ini ya, berarti ini juga sama, sorry, dan saya ganti deh, dan nggak lupa, jadi yang ini 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, ulangi ya. Aduh, kok sini tadi di beberapa ya terakhirnya. Oke, jadi harusnya ini ada 2 nya tadi, 2 cos. Nah, 2 cos ini dari sini, kemudian bentar, kemudian 2x nya ini, x kita ganti dengan 60 ya, berarti 2 kali 30 60 ya. Terus ini dikurangi 60, kurang 60, 0. Kita cari cos 0. Cos 0 itu nilainya 1 ya kan, 1. Jadi tinggal 2 kali 1, hasilnya 2. Oke, gampang ya, gampang. Ini turunan beranteng simple. Kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ini. Kita harus paham sifat-sifat. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalian mau memahami si dia, kalian harus paham dengan sifat-sifat dia ya kan. Nah, sama aja kayak inilah.
kalian ingin paham turunan fungsi trigonometri, kalian juga harus paham turunan sifat-sifat dari turunannya. Ada berapa sifat di sini? Ada 5. Sebenarnya ada banyak, tapi yang ambil 5 aja. Yang pertama ini katanya kalau kalian ketemu fungsi dengan ketentuan k dikali fungsi u, ya, k-nya ini angka ya maksudnya, kali turunannya adalah angkanya itu berapa dikali dengan turunan u, simpel biasa. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, ini u dan v-nya ketentuannya adalah fungsi ya. Jadi kalau ketemu penjumlahan dan pengurangan ya biasa aja, yang u diturunin ditambah atau dikurang, yang v diturunin gitu ya, aksen turun. Ini gampang, kalau yang 1, 2 ini langsung aja masing-masing diturunin. Nah kalau yang ketiga, kalau bentuknya perkalian, misalnya fungsi ini, fungsi u dikali dengan fungsi v, cara mencari turunannya adalah ya kita turunin dulu, kita tentukan u-nya berapa, v-nya berapa, u diturunin, v diturunin, masuklah ke rumus ini. Jadi turunan dari perkalian adalah uvu gitu ya, ingat aja uvu, u aksen v ditambah v aksen uvu ya. Oke, ditambah ya, kalau perkalian ditambah. Nah kalau pembagian berarti tinggal sama aja, kalian tentukan u dan v-nya mana, masukkan ke rumus ini uvu ya, u aksen v dikurang v aksen u, kalau yang ini kurang, tambah dengan per v kuadrat ya, yang bawah ini tetap kuadrat, diingat aja ini rumusnya, nggak usah dihafal. Oke, kalau ini turun berpangkat ya pangkat ini. Jadi kalau ketemu fungsi dipangkatkan dengan angka n, ya tinggal cari n-nya ke depan, ya kan? N-nya ke depan dikali dengan u, fungsi pangkat n-nya berkurang 1, dikali dengan turunan dari fungsi yang di sini tadi, fungsinya berapa gitu ya. Oke, nanti lebih paham masuk ke contoh deh. Ini contoh soalnya. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikutnya. Yang pertama ini adalah y sama dengan sin pangkat 4 7x. Nah ini kalau kita lihat, dia ini cocok dengan sifat ke berapa? Kelima ya, pangkat ya. Nah, sifat kelima. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita misalkan dulu. Jadi sin pangkat sin 7x ini ekor ya, ekor dari sin ya, yang ekor aja. Jadi sin pasangannya 7x, jadi selalu ngikut dia 7x nya ini ya, nggak usah bingung. Jadi kita misalkan sin 7x ini sebagai u, jadi u kita anggap sebagai sin 7x ya. Kemudian kita turunkan, u nya adalah turunan dari u, berarti kan turunan kayak tadi tuh, sin turunannya adalah cos 7x dikali dengan turunan yang di dalam kurung 7x diturunin 7, ya udah kaliin, berarti 7 kali cos 7x ya, gampang. Kemudian kita tulis lagi rumusnya, y sama dengan sin pangkat 4 7x ya kan. Sin 7x sendiri adalah u tadi, ya udah berarti u pangkat 4 sesuai dengan sifat yang kelima ya. Jadi kita buat turunan dari u pangkat 4 adalah 4 ke depan dikali dengan u pangkatnya berkurang 1 jadi 3 ya kan, dikali dengan turunan dari fungsi yang ini, fungsi u nya tadi kan sin, udah punya nih u aksen, tinggal masukin aja. Jadi turunannya adalah 4 dikali dengan u nya jadi sin pangkat 3 7x, ingat ya 7x nya di ngekor aja, dikali dengan u aksen tadi udah dicari hasilnya 7 cos 7x, masukin aja. Nah kemudian ini bentuk perkalian yang bisa dikalikan adalah 4 kali 7 ya, 4 kali 7 adalah 28, sin pangkat 3 7x dikali cos 7x, ini udah nggak bisa, udah gini aja, selesai, gampang kan, mantap. Soal yang kedua, ini bentuk apa ini? Ini ada fungsi y itu adalah min 6x kuadrat dikali itu cos 8x plus 5. Nah ini bentuk perkalian nih, ini sifat ke berapa tadi lupa saya. Bentuk perkalian lah intinya, fungsi yang ini dikali dengan fungsi yang ini. Nah caranya gimana? Udah kita harus cari tahu dulu mana u nya mana v nya ya, kita kan pakai uvu itu kan. Nah, u nya adalah min 6x kuadrat, v nya adalah cos 8x plus 5. Yang u nya kita turunin jadinya min 12x ya, ingat konsep turunan, 2 nya kali ke depan jadi min 12, x nya turun pangkat 1 ya, jadi 2 kurang 1 jadinya min 12x. Nah kemudian yang cos 8x plus 5 ini diturunin, turunan cos yaitu min sin, turunan dari 8 plus 5 8, berarti min 8 kali sin 8x plus 5 ya.
Oke, kalau udah gitu, karena kita sesuai dengan sifat yang ketiga, yaitu ini kan tadi Y sama dengan perkalian ya, maka sesuai dengan rumus Y aksen sama dengan UFU. Nah, U aksen V ditambah V aksen U, tambah. Kita masukin aja U aksennya tadi dapat min 12X, taruh V nya dikali V nya cos 8X, taruh, ditambah V aksen ini pindah ke sini, ingat ya dalam kurung ya, dikali dengan U nya ini min 6X kuadrat. Udah, yang bisa dikali ya enggak, yang bisa dikali mana, ini kali ini nggak bisa ya, yang bisa ini 8 min 8 kali min 6 ya kan. Nih, jadinya yang ini tetap min 12X kali cos 8 ditambah ini 48 ini dari min 8 kali min 6 ya, jadi plus 48X kuadrat. X kuadratnya ikut ke depan ya, yang di belakang jadi ketutupan. Oke, 48X kuadrat kali sin 8X plus 5. Ini masih bisa disederhanain nggak masih ya? Ternyata dari kedua unsur ini sama-sama mengandung unsur 12X ya, atau min ya Bapak, sama-sama mengandung unsur 12X. Jadinya kita keluarkan 12X nya, 12X saya keluarkan ke depan sini jadi min cos 8X plus 8 ya. Kemudian yang ini saya ambil 12X nya, tinggal 4X kali sin 8X plus 8. Nah ini kalau kita kalikan ke sini jadinya yang ini kalau kita kalikan yang ini hasilnya yang ini. Jadi disesuaikan dengan soalnya, tapi kalau bisa dibuat sesederhana mungkin gitu ya. Oke, mungkin apa ya, itu aja sih penjelasan dari saya, biar lebih mantap ya kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di ini. Ada 10 soal aja, ini sederhana kok saya pilihkan ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa calling Bapak ya. Oke, kalau gitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.